Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Jarod Nugroho. Kali ini untuk materi produk kreatif dan kewirausahaan, saya akan memaparkan mengenai analisis SWOT. Baik, sebenarnya analisis SWOT ini adalah teknik yang sangat kuno sekali. Dulu pernah digunakan di era Tiongkok kuno ya. Mungkin rekan-rekan semua pernah mendengar tokoh namanya Sun Tzu. Beliau adalah seorang filosof yang juga ahli perang, di mana dia selalu menggunakan teknik SWOT ini untuk menganalisis pasukan, kemudian menganalisis lawan, kemudian menganalisis lingkungan yang mendukung semua strateginya. Ya. Baik, kita langsung saja ke teknik analisis SWOT. Apa yang harus kita siapkan dalam analisis SWOT ini? Yang pertama, kita buat dulu konteksnya. Nah, kita buat dulu konteks, kemudian kita terjemahkan dalam bentuk target. Ya. Nah, contohnya gini, Anda bisnis makanan misalkan. Makanannya apa? Misalkan kita bisnis pizza. Dalam 1 bulan kita pengen mendapatkan keuntungan, misalkan targetnya keuntungan 10 juta per bulan misalkan. Seperti ini. Nah, untuk mendapatkan 10 juta per bulan ini, kita harus menganalisis kekuatan kita di mana, kemudian kelemahan kita di mana, kemudian kesempatan kita di mana, kemudian ancaman dari sekitar kita itu bagaimana. Jadi ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan di sini. Baik, kita buat dulu faktor apa saja yang akan kita analisis untuk mendukung bisnis kita. Pertama kan ada faktor intern atau internal dan eksternal. Ya, di sini ada internal dan eksternal. Kita bentuk dalam bentuk matriks seperti ini. Di sini pula ada yang faktor untuk yang sebagai pendukung dan faktor sebagai penghambat. Nah, faktor pendukung internal sering kita asumsikan sebagai strength atau kekuatan. Ya. Kemudian untuk faktor eksternal, nah di sini untuk pendukung ini ada namanya opportunity atau istilahnya kesempatan. Nah, kemudian kita ke faktor penghambat. Kita harus mengetahui kelemahan kita di mana atau weakness. Atau kelemahan. Kemudian penghambat dari luar, ini namanya threat.
Nah, jadi ada dua faktor yang kita harus paham secara internal dan eksternal, kemudian masing-masing ini ada sebagai faktor pendukung dan menghambat. Kita harus paham. Kemudian nanti kita akan analisis ke langkah selanjutnya. Contohnya kita bisnisnya mengenai bisnis pizza, misalkan. Konteksnya adalah bisnis pizza. Pizza bagaimana mendapatkan 10 juta per bulan. Jangan bandingkan kita di sini sebagai misalkan pizza sebagai rumahan gitu. Kita bandingkan dengan pizza yang sudah brand besar, maka targetnya ini akan berbeda. Ya. Jadi dalam langkah pertama tadi kita membuat konteks gitu ya. Kita membuat konteks itu untuk ruang lingkup kita berpikir bahwasanya kita itu punya target sekian gitu. Berbeda dengan misalkan target sebuah organisasi besar yang bekerja dengan banyak orang, punya outlet yang banyak, tentu saja konteksnya akan menjadi berbeda atau targetnya akan berbeda. Baik, kita lanjutkan ke SWOT. Nah, kita analisis misalkan dari strength atau kekuatan tadi ya, strength S gitu ya, atau kekuatan. Oke, strength dari ini adalah kekuatan kita, misalkan dari segi rasa. Rasa ternyata dari beberapa pendapat teman kita, tetangga kita, atau beberapa calon customer kita yang kita kasih gratisan misalkan, ternyata rasanya enak dibandingkan dengan apa, misalkan dibandingkan dengan pizza lain, ternyata rasanya lebih unggul. Nah, ternyata rasanya enak sekali. Ini dari dalam ya. Kemudian punya koki yang setia misalkan. Contohnya gini, kita punya koki, misalnya kokinya istri kita, otomatis kan kokinya setia ya. Beda dengan kokinya itu dari orang lain. Nah, kokinya dari orang lain, kalau dia dapat gaji dari luar, nah ini bisa jadi kokinya jadi nggak setia lagi, karena gajinya kadang-kadang lebih besar dari diri kita yang bisa kita berikan. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk weakness misalkan. Weakness atau kelemahan. Kelemahan kita adalah ternyata ketika membuat pizza ini kita butuh waktu sekitar melayani 30 menit. Wah, ini harus kita pikirkan, karena kalau kita bikin pizza lamanya seperti ini, kadang-kadang menjadi masalah adalah customer tidak sabar. Nah, kalau saya sabar, nanti jadi menjadi pengalaman mereka, sehingga untuk customer datang, wah kalau pengen makan cepat, wah jangan pizza lah, gitu ya. Kelemahan lain adalah ternyata masalah alat memasak, misalkan alat memasak. Nah, alat memasak masih konvensional misalkan. Nah, ini alat memasak ini bisa jadi dua hal ya, bisa jadi strength juga bisa jadi weakness. Kadang-kadang orang yang pengen cita rasa Italia asli harus pakai oven nah, gitu. Kalau kita pakai model gas itu, wah kita kurang mantap ya, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita punya rasa yang ternyata bebas ya, kenapa enggak gitu. Jadi kita harus paham ini kekuatan kita dan kelemahan kita. Ini contoh saja untuk bisnis pizza. Kemudian kesempatan, opportunity. Opportunity ternyata kita punya teman yang banyak. Teman banyak di mana? Di medsos misalkan, di medsos. Oh, teman saya banyak di medsos. Nah, ini bisa jadi kesempatan kita untuk menawarkan produk kita, gitu ya. Nah, jadi kalau di medsos kita jangan kebanyakan curhat saja. Nah, kalau curhat ya nanti teman-teman kita cuman ngetawain atau membantu tapi bercandain gitu. Ada baiknya kita bikin bisnis
kemudian kita tawarkan teman-teman kita dapat untung. Malah yang awalnya cuman ngeluh kesah, kita bisa jadi malah dapat untung banyak. Nah, seperti itu ya. Kemudian lokasi pinggir jalan. Nah, misalkan ini jadi kita lanjutkan ke lokasi pinggir jalan ramai. Wah, ini pinggir jalan ramai ini kan lokasinya strategis sekali. Banyak orang lewat gitu ya. Nah, kita tinggal bikin outlet yang kita kasih spanduk yang besar gitu. Orang pasti banyak lihat. Nah, ini kemungkinan mampirnya banyak. Kemudian kita lanjutkan ke street. Nah, atau ancaman. Ternyata pizza itu ternyata mudah diduplikasi misalkan. Nah, mudah diduplikasi karena tutorialnya banyak di internet gitu misalkan. Nah, ternyata teman kita kan kadang-kadang gini, kita buat bisnis ternyata sukses, kemudian teman lain bikin kemudian harganya diturunin. Masa sih bisa jadi lebih enak kita, tapi kalau masalah harganya mereka main diturunkan gitu. Akhirnya harga teman kita menjadi lebih murah. Nah, kadang-kadang customer itu tertarik dengan harga murah, entah itu rasanya cetol atau enggak cetol itu ya. Seperti itu. Kemudian sudah ada pesaing misalkan, mudah diduplikasi, kemudian mungkin ada pesaing brand atau merek yang sudah besar. Nah, contoh gini, bisnis pizza akhirnya kan di era COVID-19 ini ternyata perusahaan besar kayak Pizza Hut misalkan, mereka ternyata bikin pizza dengan harga yang murah. Nah, tapi dengan harga yang murah itu ternyata ya rasanya seperti itulah, beda dengan yang di outlet. Ini bisa jadi juga ancaman dari luar. Nah, bagaimana kita harus punya solusi untuk mengatasinya. Baik, ini semua adalah contoh short yang saya bikin dalam satu konteks bisnis. Nah, ini bagaimana saudara sekalian bisa menerapkan dalam bisnis Anda. Bisa jadi dalam produk makanan, produk kerajinan, atau mungkin suatu produk jasa pun tidak masalah. Ya. Baik, untuk kali ini saya cukupkan sekian. Silakan yang Anda berminat bisa klik subscribe, like, dan share, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan uploadan materi yang terbaru dari saya. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.